radhiyallahu ta'ala anhu wa fi nuskhatin anhuma. Ini penting juga. Di kitab yang dicetak ini, bahkan kebanyakan kitab ketika menyebut nama sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu dengan sebutan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Padahal di sini disebutkan dalam syarahnya wa fi nuskhatin, ada dalam satu manuskrip disebut dengan anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu diri beliau dan ayah beliau. Kaidah, kalau seorang itu muslim, dia sahabat dan dia seorang muslim, ayahnya juga sahabat, maka mendoakannya harus dua, kepada dirinya dan ayahnya. Itu menandakan bahwa beliau sahabat, ayah beliau juga sahabat. Makanya digunakan radhiyallahu anhuma. Apalagi Sahal bin Sa'ad ini termasuk pencinta Ahlul Bait. Beliau ikut berpihak kepada Imam Ali dalam beberapa peperangan, di antara perang Jamal. Dan beliau sekalipun sahabat junior tapi mengikuti perang Tabuk, bahkan sebagai saksi dan periwayat hadis Ghadir Khum, yaitu Sahal bin Sa'ad. Jadi digunakan apa? Radhiyallahu anhuma. Nah, definisi sahabat juga para ulama di lintas mazhab itu berbeda. Al-Imam Raghib Asfahani mengatakan orang yang berhak diberikan gelar sahabat kathurat mulazamatuhu, harus memiliki waktu yang panjang membersamai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hanya sesaat, sekalipun dia bertemu Nabi sesaat, masuk Islam, kemudian dia pulang, maka dianggap tidak sebagai golongan sahabat. Karena harus ada syarat, yang namanya sahabat itu harus kathurat mulazamatuhu, dia harus banyak bertemu, yang namanya sahabat. Karena dari aspek bahasa memiliki makna tersebut. Gak ada sahabat itu jarang ketemu. Yang namanya sahabat selalu bersama. Ini pernyataan Ar-Raghib Asbahani, sahib kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quranil Karim. Ahli sunnah mayoritas berpendapat, diantaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan orang yang bertemu dengan Nabi walaupun sesaat, dia beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam, itu disebut sahabat. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Siapa yang bertemu Nabi, ya, jadi kata bertemu ini yang Allah, dalam keadaan nyata, bukan lewat mimpi. Kita mimpi 1000 kali berjumpa Nabi, tidak bisa dikatakan kita sahabat. Makanya ada dalam tambahan para muhaddithun, ya Allah, bertemu dalam keadaan nyata. Dan itu terjadi di masa beliau, masa hidupnya Nabi SAW. Nah, ada sekelompok orang yang mereka hidup di zaman Nabi SAW, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, akan tetapi telah beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, telah beragama Islam. Maka tidak disebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi. Seperti siapa? Uwais Al-Qarani. Sayyiduna Uwais Al-Qarani hidup di masa Rasul, beriman kepada Rasul, tapi digolongkan sebagai tabi'in, bukan sahabat. Sebab apa? Tidak ada pertemuan dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri mengatakan demikian, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarani.
kana lahu walidah wa kana barran biha wa kana lahul bayaw. Beliau memiliki seorang ibu dan beliau sangat bakti kepada ibunya dan beliau memiliki tanda putih. Nabi sebutkan sebaik-baiknya tabi'in. Jadi harus bertemu. Ini pandangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah secara mayoritas.